Tradepreneur, kita tahu bahwa UMKM itu sangat berkembang saat ini. Dan sebagai business owner, tentunya kita harus tahu ada elemen-elemen yang harus dijaga, baik itu manajemen, baik itu human capital, ya, marketing, finance, dan ini merupakan core daripada sebuah usaha. Tetapi seringkali kita banyak mengalami masalah. Banyak karyawan yang tidak kompeten atau tim bisnis kita yang kurang kemampuannya. Nah, ini menjadi kendala yang cukup besar. Oleh karena itu, hari ini di dalam CEO Talk kali ini kita akan kupas tuntas langsung oleh top coach yang ada di Indonesia yang sudah berkarya luar biasa, tentunya Anda pasti kenal juga, ya. So, sampai di akhir acara pastikan Anda nonton, bagikan buat yang lainnya, kita akan belajar bagaimana caranya meng-upgrade UMKM menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa. Oke, Coach Tom, thank you so much sudah datang Bro di Gema. CEO Talk ya. Senang banget kita bisa luar biasa. Akhirnya ketemu di ya. channelnya Top Marco Top. Thank you. Nah, hari ini kita langsung mau bahas Tradepreneur di rumah pasti akan senang sekali karena Astronaci membuat sebuah DNA baru, yakni Tradepreneur. Jadi, Tradepreneur. entrepreneur mendapatkan modal dari hasil investasi dan trading. Wih, Ya, tentunya kan dari Astronaci kita menyelesaikan satu masalah keuangannya dulu. Jadi di dalam membuat usaha harus ada financial backup-nya, bukan ngutang ke bank, tetapi adalah kita cari dari financial market. Itu DNA-nya Astronaci sekarang. Nah, tapi ada 3 kaki meja yang lain yang harus kita perbaiki nih, ya kan? Contohnya misalnya dari sisi manajemen, dari marketing, dari sisi human capital. Coach ini kan seorang coach di bidang bisnis yang banyak menangani UMKM. Benar. Ya, saya akan minta gambaran nih, apa yang terjadi dengan era sekarang post pandemic, kita bisa katakan demikian, setelah kemarin banyak lockdown dan sekarang pada sudah buka semua di era teknologi yang sudah semakin merajalela juga, semuanya pingin instan. Dan milenial saat ini memegang kendali kurang lebih di bisnis UMKM dari segala sektor, baik itu jasa, manufaktur maupun yang lainnya ya. Itu dikontrol atau paling tidak banyak pelakunya milenial. Benar. Dan kita tahu bahwa banyak kendala, baik itu komunikasi, baik itu pola pikir, culture gap yang ada ya. Kalau ownernya mungkin generasi X, karyawannya semua yang Y. Itu berantem tuh. Nah, ya kan beda persepsi. Terus yang satu suka main TikTok, ownernya merasa ini lebay kayaknya. Itu terjadi gesekan kan. Bagaimana Anda sebagai coach itu bisa menghandle masalah ini, terutama dengan behavior daripada anak-anak milenial yang cenderung mau instan, tidak mau kerja keras, tapi mau dapat duit yang gede. Mau duit gede, ya, mau cepat. Wah, thank you banget. Kalau berbicara tentang kondisi before pandemi dan after pandemi, ini memang bertolak belakang, terbalik. Kalau zaman dulu, orang yang kaya adalah orang yang banyak stok. Tapi hari ini kita kebanyakan stok, cash gap-nya pasti pusing. Nah, jadi harus betul-betul bisa membalance antara input-output atau stok dengan penjualan. Tetapi banyak orang yang masih memiliki konsep lama. Misalnya contohnya begini, kalau saya bisnis itu yang banyak barang berarti kaya raya. Kalau gue banyak barang nih berarti saya kaya raya. Jadi kalau banyak dead stock, solusinya bukan gimana cara jual dead stocknya, tapi gimana cara nambah gudangnya. Jadi bukannya gimana cara jualan, tapi dia ngutang bank lagi, nambah gudang. Nah, kena pas pandemi itu kehantem. Barang nggak keluar, utang bank harus bayar. Utang bank harus bayar. Nah, orang yang mengikuti behavior konsumen dengan masuk ke online, jual dengan strategi yang lebih kreatif, itu survive. Tapi yang bertahan dengan paradigma lama, itu mereka bleeding. Benar-benar bleeding habis-habisan. Segala sektor? Hampir segala sektor. Nah, saya kasih contoh. Sektor yang paling terkena di masa pandemi itu adalah sektor-sektor service jasa, kayak misalnya hotel, WO, wedding organizer kan, kawin nggak bisa, menikah nggak bisa, kawin sih boleh. Bebas. Tapi menikah itu dilarang, dibatasi dan seterusnya. Nah, perilakunya untuk para organizer wedding yang besar, yang biasa minimal 500 juta per couple, itu nggak mau jual lebih murah.
Padahal marketnya bukannya hilang, marketnya ada, cuma mereka nggak membutuhkan wedding segede-gede itu. Ya. Nah, ketika mereka mengikuti pola konsumennya, mereka bikin wedding yang lebih intim, terus kemudian, oh hotel mahal kalau weekend, kita bikin weekdays. Jadi benar-benar membantu customer untuk menekan budget, mereka survive. Atau bahkan tukang karangan bunga yang biasa ngirim ucapan selamat ke orang yang menikah. Ya. Gimana caranya kita bisa bantu mereka berpikir terbalik? Karangan bunga untuk orang yang mati. Kalau ini kan untuk orang yang menciptakan kehidupan nih. Betul. Selamat hidup baru. Ini kan semoga diterima di sisi Tuhan. Iya, betul. Itu survive. Jadi mereka nggak bisa lagi benar-benar berpikir sama seperti dulu. Berpikirnya harus kebalikan. Nah, problemnya adalah banyak bisnis itu ketika masuk pandemi dan mengalami kendala, mereka tidak merubah blueprint. Bahkan nggak banyak bisnis yang mau menciptakan blueprint 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Well, blueprint itu sebetulnya adalah satu rancangan di mana saya punya cita-cita apa untuk bisnis saya. Karena blueprint ini menentukan saya harus rekrut orang kayak apa, saya harus buat sistem seperti apa, saya akan exit seperti apa, itu dasarnya dari situ. Banyak yang nggak mau bikin, dan akhirnya pada saat kena masalah, mereka seperti jadi pemadam kebakaran. Ngejar sana, ngejar sini ya. Pokoknya ada jual bisnis masker naik, ya jualan masker. Ada bisnis apa naik, jualan ini. Jadi nggak benar-benar, oke, kita settle dulu, kira-kira contingency plan kita apa, dalam blueprint kita itu harus dibawa kemana, mau diarahkan kemana, orang kayak apa yang harus kita keep, orang mana yang harus kita lepas. Kalau sampai terjadi kalau sampai terjadi chaos gara-gara semuanya harus work from home, gimana? Itu mereka nggak melakukan itu. Ada 3 jenis business owner yang saya lihat pada saat pandemi kemarin. Pertama adalah yang berpikir bahwa dia nggak melihat ada kesempatan dan dia sendiri nggak punya kemampuan. Ya. Jadi dia choose untuk ya udah bertahan. Kalau nggak mute, ya udah deh kita tutup dulu deh. Hibernasi. Udah deh tutup dulu, nggak apa-apa, pulang semuanya kita bubarin. Kita tunggu sampai reda. Ada yang kayak gitu. Nah, ada yang saya melihat kesempatan tapi nggak punya kemampuan. Saya lihat nih kesempatan nih. Kayak kita sempat jual masker. Toko Indonesia sempat menjual masker. Iya, bayangin. Saya ada kesempatan, tapi kita nggak punya koneksi masker. Jadi kita berkawan, nyari temen yang punya produk masker, lalu kita jual. Laku juga. Ya tapi hanya for very short period of time punya omset dari masker. Momentum lah. Ya lumayan, menarik. Nah, tetapi ada orang-orang yang nggak melihat kesempatan tapi punya banyak kemampuan. Nah, inilah orang-orang yang tiba-tiba yang awalnya bisnis onderdil motor jadi bikin kuliner. Yang awalnya karena tahu saya istri bisa masak, mereka pindah. Nah, itu mereka nggak punya bisnis plan. Aji mumpung jadinya. Aji mumpung, nggak punya planning, nggak punya apa. Nah, dilema di 2 tempat. Kalau gede masalah, kalau nggak laku ya masalah. Orang nggak mikir kalau gede lu gimana ya. Kalau gede is a problem. Ini terjadi di teman-teman saya, teman istri saya pramugari Erasia, waktu pandemi kan dirumahin. Iya. Akhirnya bikin tuh makanan salmon, mentai apa segala macam. Iya. Laku, ya kan enak gitu, laku. Kita beliin, kita bantu beli. Giliran mereka terbang lagi tutup loh bisnisnya. Gitu. Iya betul. Itu dia. Jadi karena nggak punya plan, nggak ada blueprintnya, saat besar menjadi dilema. Iya. Kalau nggak laku ya jadi masalah juga. Betul. Gitu. Apa yang harus diselesaikan nih sebagai business owner kalau menghadapi beginian? Nah, pertama sebetulnya saya sering kali ngajak mereka untuk ya kembali ke basic dalam bisnis. Kalau bisnis itu mau sehat, syaratnya cuma 4. 1, bisnisnya harus untung dulu, profitable. Walaupun jual masker, kalau jual rugi, is not a good business. Atau mau jual apapun lah, kalau rugi is not a good business untuk UKM. Beda dengan startup ya. Yang kedua adalah bisnis itu harus bisa di-delegate atau duplikasi. Kalau ada satu sama tuh kasusnya, kalau dia bukan pramugari, tapi dia bisnisnya itu di bisnis keuangan, tambang. Tambangnya nggak jalan, bikin belado.
bikin balado karena orang Padang. Jadi Makanan gitu bikin ya? makanan, Oke. bikin balado karena ya nggak ada kerjaan, bikin balado laku, rame. Tapi yang punya resep dia nggak bisa buka resep itu ke orang lain. Begitu dikasih resep orang lain bikin lagi balado Ya, di tempat lain benar, gitu. benar. Nah, so kalau nggak bisa diduplikasi, it's not a good business. Gitu. Dia harus bisa pikirkan gimana caranya menduplikasi supaya tidak dia yang menjalankan. Nah, yang ketiga ada sistem. Sistem itu banyak orang salah persepsi bahwa sistem adalah teknologi. Sistem adalah SOP. Kalau saya punya SOP berarti saya punya sistem. Sebetulnya bukan. Sistem itu adalah bahwa mereka bisa menyatukan 4 fundamental bisnis jadi satu. Keuangan, marketing, operation, dan HRD. Itu harus jadi satu tuh. Jadi masing-masing bekerja untuk mendukung, saling mendukung. Yang keempat punya manajemen. Manajemen prinsipnya adalah profesional yang memang terdidik untuk melakukan tugasnya. As simple as that. Nah, banyak orang bisnisnya profitable tapi nggak bisa diduplikasi. Karena kalau nggak ada dia, bisnisnya tutup. Kalau nggak ada dia, ya bisnisnya diambil orang. Nggak bisa diduplikasi. Ada yang bilang gini, coach saya bisa duplikasi. Nggak masalah. Cuma saya masalahnya coach, saya customernya limited. Saya tuh melayani cuma 10 customer doang. Mereka sudah memberikan kontribusi 80% omset saya. Nah itu kalau satu hilang, 20%, 30% omset hilang. Itu juga sama. Bahaya. Harus bisa menduplikasi customer. Jadi duplikasi itu bukan hanya diri dia. Tapi customer itu tidak boleh kita bergantung dengan satu jenis customer. Kita tidak boleh bergantung dari satu jenis supplier. Hari ini kalau supplier lihat, sekarang gaya supplier juga banyak yang lucu-lucu. Dia buka market di Indonesia. Siapa yang mau jadi partner? Buka market, saat berkembang diambil alih. Oh, Banyak tuh yang licik ya? begitu. Banyak banget. Banyak yang gini, orang yang punya duit nih, punya duit bikin konsep franchise. Franchise jual. Daerah-daerah yang booming nggak diperpanjang franchise-nya, diambil alih. Diambil alih. Nah, itu kan kalau kita bergantung dari satu supplier, begitu dia bilang ada satu klien kita bisnisnya aksesoris handphone. Jadi coaching berkembang. Ketika dia berkembang, dia bilang kok bingung ya, kamu sendiri dibandingkan dengan teman-teman kamu laku sendiri. Kenapa ya? Apa yang kamu lakukan? Wah, kita di coaching gini nih. Oke. Sekarang yang awalnya lucu, harusnya saat laku kasih kredit lebih panjang. Yeah. Tapi ini karena dia laku dan tahu bergantung banget dengan produk dia. Saya sekarang mau kasih kamu kalau cash. Gimana bisa orang bertahan ya, UKM kecil, omset lagi gede. Karena untuk bisnis-bisnis kecil, naikin omset atau kapasitas bisnis itu nggak bisa kalau nggak nambah modal. Karena menyangkut cash flow. Apalagi kalau dia kasih kredit ke orang. Jadi makin gede bisnisnya, makin gede modalnya. Satu-satunya support adalah dari vendor. Kalau vendor bisa kasih tempo yang lebih panjang, itu bisa survive, dia bisa berkembang. Nah, akhirnya dia pinjam utang bank. Si suppliernya buka cabang di sebelah tokonya. Ini toko dia, buka cabang di sini dengan produk yang lebih murah. Habis lah pasti. China. So, saya pikir kalau kita nggak bisa menduplikasi supplier kita, tim kita, saya punya 3 karyawan, satu ini paling bagus, jualannya paling banyak, tapi sering telat. Ya. Berulah lah itu ya. Berulah. Terus dipecat nggak berani. Karena kalau dia hilang, mati gitu. 30% omsetnya hilang. Ya. Itu sama, kita nggak bisa mengandalkan seperti itu. So, kita harus systemize sedemikian rupa supaya siapapun yang keluar itu bisa digantikan. Ini sudah harus dilakukan oleh UMKM ya? Harus dilakukan oleh UMKM dari kecil. Tapi kan cost-nya gede, double akhirnya. Cost-nya nggak gede. Actually cost-nya nggak gede karena kalau kita bicara bisnis yang masih survival, itu multitasking masih boleh, masih campur aduk nggak apa-apa. Ya. Begitu dia omsetnya udah gede, kan udah bisa disegregasi. Gede itu seberapa? Ya di atas 15 miliar per tahun itu sudah
sudah bisa building struktur organisasi yang lengkap, marketing, sales, operation, Oke. sudah bisa. Tapi sekarang kalau kita lihat UMKM di Amerika deh gitu. Nah, Kadang gue bingung ya, di Indonesia itu satu perusahaan ukurannya kecil gitu, tapi karyawannya banyak banget. Di Betul. Amerika 2 orang, coba bayangin. bener. How ini terjadi gitu? Ini karena di Indonesia satu ada budaya nggak enakan, itu satu. Yang kedua, mereka tidak pernah belajar untuk mengukur. Kalau kita itu ya bisnis atau bikin apa aja lah, bikin studio ini nomor satu kan harus ngukur. Ruangannya berapa, UKM tuh nggak pernah ngukur. Cash flow dia berapa, duit di bank berapa, karyawan rekrut berapa, productivity berapa, nggak pernah ngukur. Jadi kalau karyawan mulai malas-malasan, terus, waduh Pak, ini ya, karyawan kita sering nggak masuk Pak, gimana solusinya? Tambah orang. Dia sering nggak masuk lagi, tambah orang lagi. Dia sering nggak masuk, tambah. Numpuk Dia gitu ya. tidak menyelesaikan akar masalah. Itu problem utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merekrut keluarga. Keluarga juga susah dipecat tuh. Iya, iya. Jadi orangnya bertambah, tapi productivity-nya sebetulnya nggak naik. Itu yang menjadi problem. Problem yang ketiga adalah mereka tidak mengerti bahwa waste itu adalah juga dari waktu. Mereka nggak ngerti tuh bahwa kalau waste pemborosan itu sebetulnya tidak hanya uang, tapi juga orang nganggur. Misalnya contoh lah, saya ke satu pabrik di Cikarang ya, stamping. Satu mesin, dia namanya stamping ya, cetet, pindah, cetet, pindah. Ditongkrongin, diliatin. Ini waste. Berapa banyak dari kita yang masak air Diliatin airnya. Ngapain diliatin? Kerjain yang lain dong. Nah ini filosofi ini nggak banyak melihat ini sebuah waste. Nah kalau dia nongkrong ngeliatin air panas gitu ya. Masalahnya sambil main handphone. Kalau masih main ya masih oke. Masih ada kerjaan gitu ya. Sekarang microwave 5 menit terus diliatin Bengong gitu. 5 menit. Mau ngapain? Nah banyak orang melakukan itu. Sebuah pemborosan yang tidak disadari adalah sebuah pemborosan. Contoh pemborosan adalah misalnya bolak-balik. Dokumen dibawa dari lantai 1 ke lantai 3, lantai 3 bawa lagi ke lantai 1. Jadi kalau OB itu dihitung productivity-nya mungkin 50-60% dari kerjaan mereka cuma jalan-jalan doang. Padahal seharusnya kalau meja dibikin dalam satu level misalnya, atau tinggal lempar tangan gitu ya, tinggal geser, itu flow kerja akan lebih ramping. Ya, kalau sekarang kan marketing gabung dengan marketing. Setelah selesai, bulk pekerjaannya dipindahkan ke sales. Bulk pekerjaannya kemudian dipindahkan ke accounting untuk diproses. Ini pada saat marketing bekerja, sales menunggu. Ya. Menunggu itu adalah pemborosan. Nah, harusnya dibuat satu model supaya orang tidak perlu nunggu gimana caranya. Nah, itu ketika dirubah, kita UKM. Kerjaan 5 orang, banyak yang bisa dikerjakan hanya oleh 2 orang. 2 orang. Kalau waste itu hilang. Nah sekarang menghadapi, saya butuh, karena orang ini nggak kompeten. Nah ini yang jadi masalah kan. Betul. Banyak yang tidak kompeten di negara kita, itu harus kita akui. Benar. Datang ke lawan kerja, kayak tadi contoh. Saya ke salah satu minimarket di dekat sini. Saya suka Ovaltine. Oke. Ya kan? Saya tanya, ada Ovaltine nggak di sini? Bengong. Ada Ovaltine nggak? Saya ganti pertanyaan saya. Mas tahu Ovaltine nggak? Nggak. Saya langsung tegur. Ayolah belajar. Yuk umur berapa? 21 tahun. Sudah berapa lama di sini? Ya produknya banyak. Jadi saya nggak tahu. Nah, that's an excuse gitu loh. Betul. Pertanyaannya adalah saya cuma bilang kalau kamu sebagai warga negara Indonesia udah umur 21 tidak tahu Ovaltine. Wow. Kemana aja? Kemana aja? Nah, bagaimana menghadapi yang kayak begini coba? Oh banyak. Nah mereka ini termasuk sebetulnya di dalam si blueprint tadi. Kalau blueprint itu salah satunya kan ada HR. HR atau ya human capital tadi kita ceritanya. Nah di HR ini apa flow untuk atau apa goal dari HR? Kebanyakan nggak ada
nggak ada konsep. Konsep. Mereka bahkan nggak mau punya HR. UKM itu banyak yang nggak mau. Coba tanya, mau nggak punya HR? Kadang nggak mau. Karena mereka berpikir bahwa HR itu kerjanya rekrut orang, mecat orang. Itu satu. Ya. Yang kedua, ngeganggu perusahaan. Kenapa? Karena ngerongrong. HR ngerongrong untuk nuntut perusahaan ikut aturan. Ya. UKM kita kalau bisa nggak ikut aturan, kenapa harus ikut aturan? Jadi kalau gaji bisa di bawah UMR, kenapa harus ngikut UMR? Padahal mereka nggak sadar ikut UMR itu karyawan yang didapat lebih kompetitif. Orang yang lama bisa lebih bertahan. Kalau orang lama bertahan, orang yang pintar bertahan, dapat karyawan lebih kompetitif, bisnisnya bisa maju. Ya. Nah, mereka memelihara inkompetensi dengan cara nambah orang. Contoh ya, saya kerja, bikin salah, oke? Wah Tom, lu salah melulu nih, gimana sih? Iya Pak, abis gimana dong? Saya ya gimana ya, nggak ada solusi lah. Saya nggak punya solusi. Apa kira-kira insting dari seorang leader? Instingnya adalah pasang supervisor. Ya, benar. Pasang orang Pengawas. yang mengontrol Ya. dia. Oke? Jadi kalau kamu udah kerja, kasih dia. Dia periksa, lolos, baru lolos. Sekarang, saya bikin kerjaan, kasih ke dia, kasih ke supervisor. Supervisor bisa kontrol, bisa enggak. Betul nggak ya? Betul. Kalau dia nggak sibuk, dia kontrol. Tapi kalau dia sibuk, dia akan bilang, gua kan udah ajarin dia. Ya. Masa sih gini aja bisa salah, ya kan? Ya, benar. Bikin invoice aja lah. Masa sih bikin aja bisa salah? Udahlah, gue lempar ke atas. Apalagi kalau atasannya teliti. Ya. Ya lempar atasannya, pikiran supervisor gini, udahlah, gue lempar atasan. Kalau atasan lolos, aman. Tapi kalau atasan bilang koreksi, toh dia kan periksa, dia teliti. Atasan kita bilang, nggak mungkin ada supervisor, dia nggak teliti. Jadi dia langsung tanda tangan gitu ya. Ya. Sampai customer salah. Insting berikutnya apa? Supervisor dikasih controller lagi. Iya, benar. Supervisor atau supervisor? Mensupervisi seorang supervisor. Sebetulnya prinsip seorang supervisor adalah dia tidak harus disupervisi. Iya. Tapi It's kita happen. harus Iya. menjaga, harus ngontrol supervisor karena dia nggak kompeten. Iya. Jadi akar masalah tidak diselesaikan. Akar masalah kalau diselesaikan adalah dengan melakukan yang namanya training within industry. Training within industry adalah karyawan itu setiap hari training. Training itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali. Tiap hari harus ada training. Kita di sini setiap hari ada training. Setiap hari harus ada improvement. Walaupun kecil. Misalnya contohnya angkat telepon. Oh kamu angkat telepon, jawabnya gimana? Pertanyaannya apa? Mengajukan pertanyaan ini. Oh, kita coba improve dengan ini, ada perubahan nggak? Coba improve dengan ini, ada perubahan nggak? Jadi setiap hari ada training sehingga karyawan yang dulunya bikin kesalahan banyak bisa berkurang. Dan dia harus memiliki kemampuan self QC. Dia harus bisa self control, self QC. Dia tidak boleh memberikan barang reject ke temannya. Karena kalau ketemu, ini nggak dikoreksi, dibalikin ke dia. Jadi dia akan double check. Kalau di pesawat itu harus check and recheck. Ya. Lu cek dulu, cek, yakin baru jalan. Nah, itu custom itu atau habit itu nggak ada di UKM kita. Masalahnya ada nggak orang yang bisa kompeten? Artinya sekarang makin kesini semakin degradasi skill dan seterusnya. Menurut coach gimana ini? Kalau dari segi ada beberapa ya. UKM itu dibagi dua. Old school style sama anak-anak yang senang belajar. Nah, anak-anak yang senang belajar ini makin efisien. Mereka itu bisa bikin satu tim yang kecil, omsetnya gede. Mereka banyak gunakan teknologi. Mereka menggunakan tools ya yang membantu menolong mereka untuk bisa untuk bisa mengakselerasi bisnis mereka. Nah, kalau bisnis ownernya mau belajar, sebetulnya masalahnya selesai. Yang problem adalah si bisnis owner nggak mau belajar, lalu shortcut. Udahlah, lu nggak kompeten, ganti orang.
Tapi kan nggak segampang itu nanti dapat orang barunya. Iya. Begitu dia bilang, wah ini nggak kompeten, sebelum ganti orang, nambah orang dulu supaya ya kita lihatlah kalau Iya. misalnya dia lebih baik, gue pecat. Iya, iya. Tapi kalau nggak lebih baik, ya nambah orang lagi. Nambah orang lagi, Makin cost lama lagi. makin Jadi kacau. harus gimana hadapin ini? Pertama, mental dari si business owner harus sedikit berubah dari membuat bisnisnya itu sebagai bisnis yang konvensional, tapi menjadi startup. Jadi mereka harus bisa berpikir bahwa bisnis ini endingnya harus menjadi bisnis kelas dunia. Itu pertama. Kalau dia hanya dagang, mungkin mental yang sekarang oke, nggak ada masalah. Gue cuma dagang doang kok. Tapi kalau dia bilang, kalau saya mau berkembang ke seluruh dunia, oh ini udah nggak bisa nih. Gue harus mempersiapkan training system untuk tim. Gue harus mempersiapkan orang yang kompeten. Harus ada, namanya bisnis itu mesti punya pakem. Saya mesti punya kiblat. Kiblatnya saya mau Eropa, kiblat Amerika, atau kiblatnya Jepang. Kalau kiblat Amerika, gayanya bebas, lu gua, kita pokoknya bebas, nggak ada struktur, kita kerjasama, nggak ada istilahnya, nggak ada barrier antara atasan bawahan. Nah kalau Jepang nggak ada, kalau Jepang harus ada hierarkinya jelas, tetapi harus disiplin, nggak ada istilah telat, ya telat kena hukuman, gitu. Harus ada chain of command-nya. Ya Eropa ya beda lagi ceritanya, Eropa lebih apa? Employee oriented, ya karyawan itu harus dimanja, karyawan itu harus dikasih cuti kalau bisa 12 bulan hamil, gitu kan? Ya kan, karena mereka mampu, they can. Kalau kita kan nggak bisa. Nah kiblat itu nggak boleh campur aduk. Indonesia bagusnya yang mana? Indonesia bagusnya Jepang. Jepang ya. Indonesia bagusnya Jepang. Karena mereka belum bisa dikasih kebebasan untuk sampai menyelesaikan tugas misalnya. Benar. Ya, deadline ini ya terserah lu mau pakai cara apa pokoknya jadi gitu. Benar, benar. Karena kalau di Amerika gini, gua kasih lu goal. You achieve your goal no matter what. Ya. Nah, jadi kompetisinya luar biasa. Dan sikut-sikutan nggak masalah. Siapa yang menang ya lu memang lu jago, lu hebat, lu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Jepang nggak. Jepang itu hebatnya adalah orang dibikin untuk tidak bisa berbuat salah. Dibuat gimana caranya supaya tidak berbuat salah. Colokan listrik itu dibuat supaya nggak ada orang bego yang masukin 110 ke 220. Colokannya dibikin berbeda. Beda, gitu. ya. Nah Jepang tuh hebatnya begitu. Mereka ada prinsip namanya pokayoke. Kalau dulu namanya bakayoke. Baka itu idiot proof. Orang idiot aja nggak bisa bikin kesalahan. Nah ini pokayoke, mistake proof. Ya jangan sampai tidak memungkinkan orang untuk berbuat kesalahan. Bikin checklist. Checklist itu adalah salah satu alat untuk menghindari kesalahan. Ya, kita tinggal ikutin checklistnya, jalan. Nah, orang Indonesia cocok untuk melakukan. Tapi itu. Indonesia makin kesini ngikutin checklist pun nggak bisa. Nah, Checklist pun tidak diikutin. Checklist nggak diikutin karena tidak di training. Oh. Itu problem terbesarnya karena dia nggak ngerti what is checklist, dia nggak ngerti untuk apa, dan tidak ada trainingnya. Kalau di Jepang setiap hari ada training. Pagi misalnya leader aja, dia kasih checklistnya itu by 15 minutes. 7, 7.15, 8, 8.15. Terus per 15 menit udah ada plan-nya. Dan itu didiskusikan sama manajernya di morning briefing. Morning briefing ngobrol, oke, kita ada mau achieve apa nih sekarang. Makanya di Jepang itu banyak apa ya, dashboard. Yeah. Dashboard itu dipakai gitu. Hari ini ada apa? Tulis. Ini ada apa? Tulis. Walaupun manual. Nah, kita menerapkan juga prinsip-prinsip itu. Kayak contohnya media. Saya kalau masuk ruang media, saya tahu kerjaan media itu apa. Mana yang belum selesai, mana yang sedang berjalan, mana plan mereka, mana yang sudah posting, mana yang sudah publish, udah kelihatan. Karena pakai dashboard aja, simple pakai post-it. Nah, itu membantu mereka untuk making improvement on daily basis. Gitu. Kalau sistem Jepang seperti itu. Sekarang kalau kita tanya, lu gua hire,
profesional kan, Yeah. gue bayar. Kok aku harus ke training terus gitu loh. Itu make sense dong sekarang. Make sense banget. Iya dong. Make sense banget. Gimana ceritanya? Sekarang aku hire 10 karyawan. Uh-uh. Tapi 10-10-nya dengan biaya yang gini. Gua ngegaji dia, aku Betul. berat. Yang terima juga berat, merasa kecil. Yang ngebayar merasa gede, kan nggak ketemu. Ini yang Bener, sering terjadi nih, bener. ya kan? Tapi dia nggak siap pakai. Walaupun Bener, katanya bener. udah S1, S2. Banyak banget. Makanya kalau di kita selalu merekomendasi company harus punya their own system. Karena gini, saya rekrut GM dari McDonald, wah very big company, atau P&G, masuk ke UKM, itu mentah lagi. Karena di McDonald dia siap jalanin. Di UKM Dia harus create dia harus sesuatu. create. Artinya kalau ada orang yang saya masukin dan dia bisa semua, ya sebenarnya dia adalah entrepreneur. Entrepreneur. Dia Ya, itu. entrepreneur. That's the answer. Dan kalau dia keluar, he will bring everything he built Out. bersama-sama dengan dia. Jadi ada Termasuk baiknya. karyawan dan customernya. Bener. Ada baiknya orang-orang seperti ini jangan dikasih ability menyeluruh. Jadi biarin aja dia cuma khusus di sini, dia Betul, khusus di sini, betul, ya kan. betul. Jadi nggak bikin kacau kan kalau dia ini. Benar. Dan belum tentu orang yang hebat seperti itu bisa cocok dengan bisnis owner. Iya. Bisa berantem itu. Nah kembali lagi, tapi di Amerika kok bisa UMKM 2-3 orang hanya itu dan mereka dibayar per jam lagi. Indonesia kan nggak dibayar per jam. Kau Iya. setuju nggak kalau kita berubah dibayar per jam? Apakah itu akan menjadi lebih baik? Oh, bisa aja. Bisa. Susah nggak buat bisnis owner kalau? Sangat susah sebetulnya. Sangat susah untuk bisnis owner karena bahkan sekarang pun dia nggak bisa kontrol anak buah kerja apa. Iya, itu jadi masalah. Kita belajar di tukang bangunan antara Iya. yang dibayar per hari sama borongan. kan? Benar. Kalau di Amerika itu clear ya. Banyak di Amerika bisa melakukan itu karena sifatnya low skill. Jadi atau even high skill pun itu measurable. Accountant, dia jelas tuh ngitung, diukur, bisa diukur. Kamu ngitung atau input berapa banyak, berapa jam, itu bisa diukur. Itu juga karena mungkin regulasi negaranya udah jelas kan. Clear, itu jelas. Ya. Di Indonesia kita masih belum. Banyak modifikasi, variasi ya. Kita punya karyawan juga sangat kreatif. Mereka bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, terkait masalah bertahan. Sekarang ini lagi era musim di mana saya banyak dapat juga, saya mengalami digaji besar pun ditinggalin sama dia karena aku merasa aku tidak sejahtera dan aku butuh healing dan seterusnya. What really happened gitu. Jadi ada satu dikasih duit gaji gede tapi dia nggak mau bertahan. Ada yang mungkin karena ya merasa dia tidak worth it dengan apa yang dibayarkan, tetapi tidak, kok saya tidak melihat lagi ada kayak gue mau berkarir yang bener, I'm create something yang bisa menunjukkan integritas saya gitu. Benar. Nah, ini gimana masalah? Ini kan ada karyawan dua yang ya. pindah gitu. Ada dua sisi ya, di sisi karyawannya dan di sisi company-nya. Ya. Kita harus cari mana company yang karyawannya bagus, setia, tidak hitung-hitungan. Kita mesti cari dan kita mesti belajar dari mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, kita sudah menemukan banyak case. Misalnya contohnya ya di Semarang ada satu company, orang itu dibayar untuk resign nggak mau. Saya kasih gaji 2 bulan gaji, asal kamu mau resign nggak mau. Jeff Bezos melakukan hal itu juga kan. Dibayar $3.000 asal kamu mau resign. 1 tahun kerja, setelah 1 tahun kerja kamu dikasih gaji. Zappos juga melakukan itu. Pertanyaannya kenapa? Ya kan? Ternyata karyawan milenial dengan Gen X itu beda mental. Gen X dan baby boomer tuh punya mindset karena saya bekerja untuk pensiun. Itu mindset dia. Gen X, saya bekerja untuk bisa menghidupi anak istri. Jadi dia akan pekerja keras lah. Gen X tuh banyak yang nggak lulus lulusan SMA, tapi pekerja keras. Nah, si milenial ini mereka dapat banyak kemudahan waktu lahir. Dapat banyak kemudahan. Lahir tahun 80-an, ya, teknologi ada, komputer ada, semuanya ada. Dunia sedang baik-baik saja pada saat milenial. Jadi pada saat dia bekerja, dia membutuhkan satu company yang bisa memberikan experience buat dia. Jadi kalau saya rekrut milenial,
saya dalam tanda kutip memberikan kebebasan. Kamu di sini mau kerja ngapain? Ya, ini Afifa nih milenial juga nih. Gen Z milenial batasan. Lu mau ngapain di sini? Ya, visi saya seperti ini. Saya mau kasih kamu responsibility untuk you change the world. You have the chance untuk change the world. Lu mau ngapain? Gua kasih lu privilege. Gua kasih lu fasilitas. Lu mau apain terserah. Dan mau kerja jam berapa? Terserah. Mau nggak kerja pun terserah. Nah, orang-orang itu ketika mereka punya purpose, ternyata kerjanya lebih bagus dibanding diatur-atur. Nah, kalau terlalu diatur tanpa ada purpose-nya, mereka akan lihat, oh ini transaksional. Saya kerja masuk jam 8, pulang jam sekian. Macet itu dihitung sama dia. Macet itu sebuah part of work. Gua ini datang ke sini macet loh. Mahal tuh macet itu. Capek saya. Harus healing. Jadi dia akan tagih ke company. Gua tadi macet, keringetan. Gua nggak kuat nih. That's millennial ya? That's millennials. Gen Z beda lagi. Nah, Gen Z itu mereka mau kerja satu, kalau gajinya besar, tapi bukan hanya itu, kalau jelas. Mereka hanya mau bekerja, kalau job saya ini, saya hanya mau ngerjain ini. Lu jangan kasih tambahan ini, jangan kasih tambahan yang ini. Ini adalah saya punya porsi ini. Oke? Kalau mau lebih, lu mesti ngomong. Mesti ada ngobrol nih. Harus ngobrol nih, harus ada add-on nih. Nah, Gen Z itu agak lebih apa ya? Mereka akan sangat pragmatik orangnya. Praktis, pinter-pinter. Saya ada rekrut. Kalau kita rekrutmen di sini, kita misalnya kita sistemnya group interview. Jadi nggak ada one on one. Jadi kumpul rame-rame 5-6 orang. Kita kasih permainan, kasih game. Saya lihat attitude saat main game. The way how they play itu the way they play in the real life. Ya, lu kayak gitu, oh gitu ya. Nah, setelah itu kita kasih training for half an hour tentang apa yang akan mereka kerjakan, lalu mereka harus mengerjakan apa yang kita trainingkan. Anak kantor kita di training 1 minggu, anak-anak Gen X di training 1 minggu, setelah itu di apa namanya dites, ya skornya 50-60. Mereka saya training setengah jam, di tes ulang skornya 80. Jadi there's no problem dengan intelligence. Pinter-pinter. Tapi orang pinter memang susah diatur. Nggak gampang ngatur orang pinter. Nah, kita harus bisa memberikan mereka clarity, pahit-pahitan. Di sini kerjanya kayak gini. Kalau lu mau, this is the job yang lu akan handle. Lebih baik jujur. Lu suka, ambil. Nggak suka, resign-nya sekarang. Jangan nanti. Yeah. Jangan nanti. Gen Z lebih begitu. Dia lebih bilang, Pak, kurang Pak gajinya. Berani dia bilang gitu. Dia bisa bilang, Pak, saya kerja, fasilitas saya kurang, ini saya nggak bisa kerja kalau kayak gini. Saya butuh spek ini, tolong penuhin. Itu Gen Z. Artinya ke depan akan makin sulit kalau Gen Z yang naik. Oh, akan semakin sulit. Tetapi di sisi lain, productivity Gen Z jauh lebih tinggi. Dengan waktu yang singkat mereka bisa nyelesain. Betul. Dengan productivity Gen Z jauh lebih bagus even daripada millennials atau si Gen X yang pekerja keras. Wah, ini jawaban penting banget ini kan. Karena kan kita selalu berpikir bahwa durasi kerja itu yang meningkatkan productivity. Benar. Ya? Tapi kalau skill terus kemudian pola pikir gayanya beda. Ya. Jadi ya mungkin kerja 5 jam aja gitu. Ya udah sisanya lu nganggur, tapi productivity finalnya kita sebagai business owner mesti bisa mengukur ke sana ya. Exactly. So, bisa nggak sih para pengusaha ini setiap job itu mereka ngerti outputnya apa? Karena banyak business owner yang karena dia nggak ngerti ini outputnya apa, ngelihat orang nganggur gatel. Wah, ini gue tambah lagi kerjaan. Jadi karyawan tuh akan burn out dan akhirnya ditanya, lu kerja banyak tapi kayaknya nggak ada hasil ya? Karena dia sendiri nggak ada kesepakatan antara hasil yang mau saya capai itu apa. Itu menarik. Problem itu. Tapi yang Z ini kalau masuk di budaya yang kayak Jepang yang kayak begitu apa bisa jalan? Bisa. Dia kekang begitu? Nggak dikekang.
dia diberi apa namanya? Diberi filosofi kerja di sini. Itu mereka lebih oke. Ya deal di awal lah ya. Deal di awal. Kalau cocok ya cocok Ya, gitu kan. contoh, kita ada video editor, kita punya banyak rekaman online course. Kalau model zaman dulu, kita paksa, lu harus bikin begini, diatur ininya, ini. Kalau sekarang saya gini, oke, ini ada online course, saya mau kamu kerjain sebisa kamu, secepat-cepatnya berapa? Coba pengen tahu. Ternyata satu hari dia bisa bikin satu. Satu hari bisa bikin satu. Terus saya tanya, flow kerja kamu kayak gimana? Flow kerja saya masuk, saya edit, saya potong-potong, saya render, lalu kemudian saya kasih ke teman sebelahnya yang posting, yang upload. Saya bilang, kita boleh rubah nggak? Oh boleh, gimana? Kamu nggak ada nunggu 20 video setelah dipotong 20, baru kamu render, baru kamu kasih. Enggak, saya mau kamu satu selesai upload, jadi kamu selesai satu, dia selesai satu. Kamu selesai satu, dia selesai satu. Kamu selesai satu, dia selesai satu. Kira-kira kalau begitu modelnya, kamu bisa sehari bisa berapa? Sehari bisa 3. Jadi ketika dia diajak diskusi, merubah proses kerja, merubah flow kerja, ternyata nggak membutuhkan waktu yang panjang untuk mengerjakan satu kerjaan. Dia bilang, oh iya ya bener juga. Kalau gitu bisa lebih cepat Pak. Kalau bisa lebih cepat bisa berapa banyak? Satu hari bisa 3. Dan deal 3 jadi 3. Nah output itu buat mereka, dan mereka responsible. Di rumah mungkin izin gitu ya. Kerjaan selesai. Pak saya besok izin. Tapi saya udah kerjain untuk yang urus yang besok, saya udah beres. Dan kita ya mesti accept karena goalnya adalah buat kita nggak ada masalah. Outputnya Nggak masalah, outputnya kelar kok. Ya. Gitu. Nah ini buat tradepreneur yang pingin belajar, ini kan nggak gampang ya. Ya. Caranya gimana belajar sama coach? Oh caranya gampang, tinggal lihat YouTube channel aja. Jadi you akan ada produk-produk yang buat UMKM ada, atau gimana ya? Coaching atau gimana? Program kita itu ada 3. Satu yang sifatnya self study. Yang kedua adalah kalau mau live ketemu saya, itu biasanya sebulan sekali, sebulan 2 kali ada workshop. Tetapi ada yang sifatnya intensif, namanya fast track coaching, buat pengusaha yang memang pengen ya dibantu secara intensif di dalam company-nya. Pertama kita assess dulu problemnya apa, semua aspek tuh. Strategi bisnis, struktur organisasi, karyawan, di mana letak masalahnya, baru kita lakukan buat coaching plan bareng-bareng. Ya, berapa lama nih butuh waktu untuk merubah atau memperbaiki ini? Apakah masalahnya di leadership atau di sistem? Nah, kalau masalah leadership berarti ownernya harus kita rubah, bukan karyawannya. Karena kalau ownernya membaik, karyawan automatically membaik. Kalau ownernya nggak mau berubah, karyawannya berubah, ditinggal kita parah lagi. Nah, so itu namanya fast track coaching. Jadi itu ada ya buat skala UMKM ya. Buat bidang usaha apapun. Semua usaha, semua bidang usaha. Jadi caranya nanti tinggal WhatsApp ke nomor ini, ya kan, supaya langsung di coach karena zaman sekarang akan makin sulit nih bikin usaha, dan para entrepreneur khususnya saya bisa mengajari Anda gimana cara make money dari market untuk men-top up bisnis Anda, tetapi saya serahkan sama coach yang lebih luar biasa ini untuk meng-coach bisnis Anda menjadi lebih besar. Thank you so much sudah hadir di CEO Talk. Ini saya akan ulang-ulang video ini karena ini pelajaran buat Astronaci juga, ya kan, agar bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa kita undang workshop untuk memperbaiki sistem daripada keseluruhan Astronaci. Siap bro. Thank you so terus menginspirasi agar Indonesia makin baik, dan pengusaha muda sesuai dengan pemerintah juga punya keinginan ya. Jadi banyak UMKM dan juga banyak entrepreneur supaya Indonesia lebih maju lagi. Thank you ya. Siap, thank you karyanya. so much. Oke guys, sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. Follow Instagram dan juga YouTube-nya, selalu tunggu konten-konten beliau. Sampai ketemu lagi.